Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut kembali pembahasan soal prediksi ujian nasional fisika tingkat SMA. Kita sampai ke soal nomor 18. Soal nomor 18 ini cerita tentang mesin Carnot. Jadi mesin Carnot di sini efisiensinya berubah, dinaikkan dengan cara menaikkan suhu tinggi. Jadi kalau suhu tingginya dinaikkan berarti suhu T2 nya ini T1 ya, T1 800 Kelvin suhu tinggi, dan ini T2 nya atau suhu rendahnya tetap. Oke, jadi efisiensi 1 adalah 20%, ini artinya 1/5. Kemudian efisiensi 2 adalah 36% atau 9/25. Kemudian suhu tingginya adalah 800 Kelvin. Yang mau dicari adalah suhu tinggi yang baru berapa dengan T2 nya tetap, suhu rendahnya tetap. Oke, kita masukkan rumus ke efisiensi Carnot. Masukkan rumus efisiensi Carnot. Jadi 1/5 sama dengan 1 min T2 per 800. Maka T2 per 800 sama dengan 1 dikurangi 1/5 adalah 4/5. Maka suhu rendahnya adalah, ini bisa dibagi 160. 160 kali 4 adalah 640 Kelvin. Efisiensi yang baru adalah 9/25. Jadi 9/25 sama dengan 1 min, suhu rendahnya kita masukkan 640 dibagi T1 aksen. Jadi 640 dibagi T1 aksen sama dengan 1 dikurangi 9/25 sama 25/25 dikurangi 9/25 itu 16/25. Ini coret sama ini berapa? 40 kali 25. Jadi T1 aksen menjadi 40 kali 25 adalah 1000. Oke, jadi suhu tingginya harus dinaikkan menjadi 1000 Kelvin. Jadi jawabannya adalah B. Oke, nomor 19. Dalam sebuah mikroskop, bayangan yang dibentuk oleh lensa objektif. Lensa objektif itu lensa yang dekat dengan objek atau benda. Lensa objektif itu akan menghasilkan bayangan dari lensa objektif merupakan benda bagi lensa okuler atau lensa yang dekat dengan mata. Maka lensa objektif ini bayangannya harus bersifat nyata, terbalik, dan harus diperbesar. Mana? Nyata, terbalik, diperbesar. Oke, jawabannya B. Nomor 20. Di antara kelompok warna-warna cahaya tampak di bawah ini, yang frekuensinya secara berurutan naik adalah cahaya tampak itu merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, ungu. Nah, ini semakin mendekati ke kanan itu frekuensinya membesar, dan sebaliknya berarti kalau ke kiri frekuensinya mengecil. Oke, kita urutkan berurutan naik. Biru hijau berarti biru hijau ke kiri, turun, salah. Hijau merah, salah juga, ke kiri. Merah kuning hijau biru. Nah, ini merah kuning hijau biru, itu semakin naik. Nomor 21. Persamaan simpangan gelombang berjalan pada satu tali memenuhi persamaan simpangan Y sama dengan 2 sin pi 40 T min X per 25. X
dan Y dalam sentimeter dan T dalam sekon, gelombang tersebut merambat dengan laju rambat sebesar. Ya. Persamaan ini adalah omeganya itu 40pi. Sedangkan bilangan gelombangnya adalah pi per 25. Laju gelombang adalah omega dibagi K. Jadi 40pi dibagi pi per 25 sama dengan 1000 cm per sekon. Karena di sini X dan Y dalam cm. Jadi kalau kita ubah meter per detik berarti dibagi 100. Jadi 10 meter per sekon. Oke, jadi jawabannya adalah apa? Jawabannya adalah A. Oke. Berikutnya nomor 22. Seberkas cahaya melewati dua celah sempit berjarak. Nah, jarak dua celah. Jadi percobaan yang ini ya. Ada layar di sini, ada celah satu sebagai sumber 1, ini sumber 2. Jarak antar celah ini adalah D. Kemudian jarak celah ke layar, ini layar ya, adalah L. Kemudian ambil sumbunya, ini adalah terang pusat, L nya berjarak 1 meter. Jarak antara dua buah garis terang yang berdekatan itu artinya terang ke 0 ke terang 1, terang 1 ke terang 2, itu namanya berdekatan. Itu namanya Y atau P, tidak masalah. Karena berdekatan berarti itu rentangnya cuma 1. Jadi rumusnya DY per L sama dengan 1 kali lambda. Yang mau diminta adalah lambda. Oke, dengan untuk mempermudah perhitungan sepertinya kita abaikan bilangan-bilangan koma, pangkat, satuan, kita abaikan karena melihat corak pilihannya ini berbeda semua. Jadi kita masukkan saja lambda sama dengan D nya 4, Y nya berapa itu? 1,5 per L nya 1. 4 kali 1,5 berapa? 6, kepala 6 depannya. Oke, jadi 6. Jawabannya adalah E. Jadi ini bukan lambda ya, ini angstrom harusnya. Oke, kita perbaiki angstrom. Oke, kita lanjut nomor 23. Sebuah sumber bunyi dengan daya 2 watt merambat energi ke segala arah dalam bentuk gelombang longitudinal. Oke, bunyi gelombang longitudinal. Perbandingan intensitas bunyi pada jarak 1 meter dan 2 meter dari sumber bunyi adalah, oke, perbandingan intensitas bunyi itu semakin jauh itu semakin berkurang. Dan dia membentuk luas permukaan bola, maka PR kuadrat. Jadi berbanding terbalik dengan kuadrat jaraknya. Ini R2 nya 2 meter, I1 dibanding I2, ini 2 per 1 kuadrat sama dengan 4 dibanding 1. Oke, jawabannya adalah A. Nomor 24. Dari puncak suatu menara dibunyikan sirine dengan frekuensi. Jadi ini adalah frekuensi sumber. Bunyi tersebut sirine didengar oleh seorang penerbang dengan frekuensi. Ini adalah frekuensi yang didengar oleh pendengar. Kemudian si menara ini adalah sumber bunyi. Kecepatannya 0 karena menara pasti diam. Karena pesawat melintasi mendekati menara, ini mendekati, oke. Jadi kecepatan bunyi udara ini adalah VU. Kecepatan pesawat terbang tersebut adalah, nah, pendengarnya itu ada di pesawat terbang. Jadi kecepatan pendengar sama dengan kecepatan pesawat terbang. Oke, kita masukkan ke formula rumus efek Doppler. Fp sama dengan VU berapa? 340. Jadi ini sumbernya diam, pendengarnya mendekati sumber bunyi, maka bertanda positif.
Jadi ini plus VP dibagi 340 ditambah atau dikurangi 0 tidak berpengaruh kali Fs. Oke, jadi 1350 sama dengan 340 ditambah VP per 340 kali Fs berapa? 750. Kita hitung 1350 dibagi 750. Oke, sama dengan 340 ditambah VP per 340. Ini kalau kita bagi berapa nih? Dibagi 5 berapa? Dibagi 5 adalah 135 dibagi 5 2 10 27 dibagi 5 15. Oke, masih bisa dikecilkan lagi. Bagi 3 9 bagi 3 5 sama dengan 340 ditambah VP dibagi 340. Oke, kita kali silang. Jadi 9 kali 340 sama dengan 5 kali 340 plus yang ini kita geser kiri. 9 dikurangi 5 4 kali 340 sama dengan maka VP nya sama dengan 4 kali 340 dibagi 5. Ini sama saja 0,8 kali 340 atau 8 kali 34. Belakangnya 2, jadi ini 272 meter per sekon. Oke, jawabannya C. Kita masuk ke soal nomor 25. Tiga buah muatan yang identik itu artinya sama ya, pada sudut-sudut segitiga sama kaki. Nah, kalau sama kaki sama sisi, berarti sudutnya 60 derajat. Besar gaya antara dua muatannya sama, yaitu F kayak gini. Diminta gaya total. Gaya total itu adalah resultan. Kalau identik berarti dia gambarnya adalah tolak menolak. Kalau identik, oke, kita hapus lagi. Segitiga sama sisi, anggap saja ini sama sisi, ini 60 derajat, berarti ini tertolak ke sini, yang ini tertolak ke sini. F ini F, sudutnya sama 60, maka resultannya adalah ini ya. Kita menggunakan rumus resultan dua buah gaya. F resultan sama dengan akar dari F kuadrat tambah F kuadrat tambah 2 kali F kali kosinus 60 derajat sama dengan akar kosinus 60 derajat itu setengah kali 2 adalah 1, jadi ini akan didapatkan 3F kuadrat, jadi ketemunya adalah F akar 3 Newton. Jadi jawabannya adalah D. Oke, pada sesi ini kita akhiri di sini dulu, kita lanjut pada sesi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.